Selamat datang. Di Fahim Talk, insya Allah hari ini kita akan bincang santai bersama Abi atau yang biasa sahabat Fahim Tora sebut Ustadz Fahmi. Kali ini kita akan mengulik sedikit tentang perjalanan keilmuan Abi ini, Bi. Nah, sebagian sahabat Fahim Toros mungkin penasaran terhadap skill mengurai lafal dan makna Abi ketika mengajar yang Masya Allah luar biasa detail namun mudah dipahami gitu. Jadi gimana tuh Bi pengalaman Abi untuk bisa mendapatkan skill yang Masya Allah itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tentu saja itu adalah anugerah dari Allah. Itu adalah bentuk karunia dan kita perlu mensyukuri itu. Bahkan kita sebagai thalibul ilm itu pun merupakan karunia Allah yang memilih kita. Kemudian ada hal-hal yang bisa kita usahakan sebagai manusia untuk mencapai suatu kemampuan. Kita mengkaji kepada guru yang kompeten, guru yang juga kompeten. Abi dulu bertahun-tahun mengaji dengan Syekh Fauzi, dengan Syekh Husam, guru-guru yang benar-benar mengajari Abi cara berpikirnya para ulama, cara mereka berinteraksi dengan kitab, cara mereka membedah sebuah lafaz. Akhirnya selama bertahun-tahun mengikuti cara itu dan kita juga mempraktikkannya ketika kita membaca kitab, itu otomatis kita akan terpengaruh. Ya, ketika kita terpengaruh dengan cara berpikir guru, berarti target atau tujuan kita untuk bertalaki itu tercapai. Karena tujuan kita bertalaki adalah untuk menyamakan cara berpikir kita dengan cara berpikir guru. Jadi sebenarnya Abi ini terlahir dari orang yang sorogan atau enggak sih Bi? Karena Umi juga penasaran gitu dengan skill yang luar biasa itu, butuh banget nggak sih kita terhadap sorogan itu? Sorogan itu adalah salah satu metode yang sangat bagus untuk mempraktekkan cara kita belajar membaca kitab. Dan kita sendiri di Fahim Turas insya Allah sedang memikirkan metode untuk sorogan supaya melatih teman-teman atau sahabat Fahim Turas supaya lebih cepat bisa menguasai kitab. Tapi Abi sendiri bukan lahir dari produk sorogan. Ya, seperti tadi Abi ceritakan, Abi lahir dari ngaji bertahun-tahun dengan Syekh, kemudian mempraktekannya sendiri. Tetapi menurut Abi yang paling penting dari membaca kitab itu bukan teori, tapi yang paling penting dari membaca atau yang paling cepat membuat kita membaca kitab itu adalah rajin membuka kamus. Karena 50% dari kita bisa menentukan kedudukan sebuah jumlah atau bahkan lebih dari 50% adalah kita mengetahui makna umum dari jumlah tersebut. Kalau kita melihat sebuah lafaz, kemudian kita melihat, oh ini lafaz ini berbentuk isim. Isim ini kemungkinan dia dijadikan fa'il, yang setelahnya kemungkinan dia dijadikan maf'ul karena fi'ilnya ini memerlukan maf'ul misalnya. Nah, mengetahui fi'il memerlukan maf'ul itu kita memerlukan buka kamus karena kita tahu oh ini fi'ilnya ternyata muta'addi, memerlukan kepada maf'ul. Nah, itu kamus sangat menentukan. Tetapi dalam membaca kitab turas ada hal-hal yang lebih diperlukan lagi dari sekadar sorogan. Sorogan saja tidak cukup. Apa itu? Nah, karena kitab turas para ulama itu dikunci dengan minimal 4 ilmu. Yang pertama nahwu, kemudian saraf, mantik, dan balaghah. 4 ilmu ini kalau kita kuasai dasar-dasarnya, kemudian kita membaca kitab turas, membaca syarah, membaca hasyiah, mereka akan menguraikan dengan bahasa 4 ilmu ini. Kalau kita bisa memahaminya, maka kita akan nyambung pembahasannya dengan pembahasan mereka, maka kita akan bisa memahami. Nah, jadi untuk membaca kitab turas, ya, jadi bedakan antara bisa membaca kitab, sorogan mungkin akan bisa membuat kita membaca kitab. Tapi dengan syarat tadi, dengan syarat rajin buka kamus. Intinya kembali ke orang, semua metode kembali ke peserta atau kembali ke orang yang mengikuti metode tersebut. Kalau dia bersungguh-sungguh, karena bagaimanapun metode atau guru itu maksimal hanya bisa mengembangkan kita 15% lah paling. Sisanya itu adalah kemauan diri sendiri. Kita rajin membuka kamus, kita rajin praktek sendiri di rumah, kita rajin mendengarkan, kita rajin membandingkan bagaimana cara kita membaca dengan cara guru kita membaca. Dengan seperti itu akhirnya kita mampu mencapai sesuatu yang kita inginkan atau level yang kita inginkan dalam membaca kitab.
Itu membaca kitab terus memerlukan perangkat yang lebih, yaitu ilmu-ilmu tambahan tadi. Tadi kan Abi bilang kalau kita memerlukan perangkat 4 ilmu tadi. Jadi kira-kira porsinya itu segimana sih Bi, untuk nahwu seberapa, terus sharaf, balaghah dan mantiknya? Porsi daripada 4 ilmu itu sehingga kita dikatakan benar-benar mustaqil bil mafhumiyah atau mampu memahami sendiri, dan kita yakin dengan pemahaman kita sendiri, itu minimal di dalam nahwu kita selesai belajar alfiyah. Ya, belajar alfiyah. Ya, alfiyah juga ada bagian sharafnya, berarti di bagian sharaf juga harus selesai alfiyah. Ya, karena kalau kita belajar sharaf misalnya hanya sampai tasrif izi, kita belum pernah menyentuh yang namanya tasriful af'al, tasriful asma. Tasriful izi hanya membahas tentang bagaimana wazan fi'il, bagaimana tasrifan fi'il, dan hanya isim-isim yang berkaitan dengan fi'il. Sedangkan ada wazan-wazan isim lain yang dia itu bukan berkaitan dengan fi'il. Ya. Kalau kita belajar nahwu hanya dari sekedar misalnya mutamimah atau qatrun nada, masih banyak masail-masail nahwu yang itu tidak dibahas di dalam qatrun nada. Ya, ketika tidak dibahas, kita ketemu dalam sebuah tarkib, ketika kita membaca kitab misalnya, kita akan kesulitan karena kita tidak pernah menemui kaidah yang berkaitan dengan apa yang kita baca tersebut dalam kitab. Kalau dalam balaghah minimal kita selesai talkhisul miftah. Ya, kalau dalam mantik tahzib. Tahzib itu adalah ringkasan dari Syamsiah. Ya, tahzibul mantik karangan Imam Tabtazani, tapi pembahasannya selevel Syamsiah, cuman dengan bahasa yang lebih ringkas. Kadang-kadang para ulama tidak langsung tahzib, tapi mereka langsung ke Syamsiah karena bahasa suruh Syamsiah lebih mudah daripada tahzib. Ya. Tapi itu kadar minimal. Ya. Bukan kadar minimal, itu kadar kita sebagai seorang talibul ilm yang membuat kita yakin apa yang kita baca itu sudah benar. Ya. Atau zan kasir atau zanul ghalib. Ya, prasangka besar kita yang kita baca itu sudah benar. Ya, dan tentu saja untuk mempelajari itu semua kita perlu duduk di hadapan guru dengan cara mengajar yang benar, guru yang dengan cara menguraikan lafaz. Ukuran kitab itu bukan ukuran level kita. Saya bilang, saya sudah pernah ngaji alfiyah kok, saya pernah khatam alfiyah kok di Indonesia. Tapi cara kita mengkhatamkannya bagaimana? Ya, itu yang paling penting. Yang paling penting bukan level kitabnya, tapi penguasaan kita terhadap kitab tersebut dan bagaimana cara kita mengkhatamkannya. Ya, misalnya kita di Mesir mengkaji Matan Ajrumiyah dengan Syekh Fauzi. Level syarah Syekh Fauzi terhadap Matan Ajrumiyah, dan kata beliau seharusnya Ajrumiyah disyarah seperti itu. Itu levelnya berbeda dengan ketika kita belajar alfiyah di Indonesia. Ya, dari sisi tahlil alfaznya, dari sisi menyampaikan maknanya, sehingga banyak bahkan teman-teman dari Indonesia itu mereka mengakui ketika mereka mengaji dengan Syekh Fauzi, mereka mengakui, saya sudah ngaji alfiyah, saya sudah belajar, saya sudah mengkhatamkan alfiyah. Tapi ketika saya ngaji ke Syekh Fauzi Matan Ajrumiyah, banyak hal-hal baru yang saya tidak dapatkan. Ya, banyak hal-hal baru itu di luar cara berpikir dan cara guru mengurai nafas. Itu hal yang baru lagi. Insya Allah. Jadi memang skill yang Abi miliki saat ini dari sisi mengurai lafaz dan makna hasil daripada duduk dengan guru dan menghatamkan kitab-kitab sampai level yang tadi Abi sebutkan. Tapi gimana sih Bi solusi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih berada di level ajrumiyah, terus atau mungkin di qatrun nada, itu ada kemungkinan nggak bisa sampai ke level yang tadi Abi sebutkan? Hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah sabar. Ya, sabar dan istiqomah. Ya, sabar dan istiqomah. Selama kita menjalani perjalanan menuntut ilmu dengan baik dan benar, kemudian kita sabar, istiqomah, nanti perjalanan itu meskipun panjang, itu tidak akan terasa panjang. Ya, karena kita menikmati. Semakin kita memahami ilmu, semakin kita menikmati. Semakin kita menikmati, semakin kita tidak merasa. Ya, kadang-kadang kita belajar di awal-awal 1 jam mungkin merasa bosan karena ilmunya belum terlalu kita pahami. Tapi kalau kita sudah ketemu guru yang membuat kita paham, yang dalam tanda kutip, wah guru ini sangat mind blowing, guru ini sangat membuka hati dan pikiran kita, hanya kita menikmati. Ya. Abi dulu pernah ngaji sama Syekh Fauzi itu selama 12 jam tanpa henti. Ya, dan itu nggak merasa lapar, nggak merasa haus, nggak merasa ngantuk. Ya. Menikmati itu ya. Karena menikmati, ya, karena menikmati. Ya.
ngaji dengan Syekh Fauzi ya, karena beliau ngajar dari matan, kemudian beliau ngajar dari syarah, kemudian beliau ngajar dari hasyiah. Hasyiah yang kata orang jangan dibaca, sama Syekh Fauzi dibaca juga. Ya. Dan menurut Abi ada marhalahnya kita harus membaca hasyiah. Kenapa? Karena cara membaca hasyiah itu berbeda dengan cara membaca syarah. Cara membaca syarah berbeda dengan cara membaca matan. Kalau cara membacanya berbeda, berarti cara menjelaskan ke orang lain juga berbeda. Nah, maka ketika Syekh Fauzi menjelaskan hasyiah, Abi punya banyak pengetahuan bagaimana cara membaca hasyiah yang bagus. Dengan Syekh Husam juga seperti itu. Nah, dengan Syekh Husam, Syekh Fauzi sama Syekh Husam itu guru utama Abi. Jadi ketika beliau ngajar, setiap beliau ngajar itu selalu menyebutkan masadir. Nah, itu penting bagi guru. Ya, seorang guru harus menyampaikan rujukan-rujukan yang disampaikan sehingga murid ketika pulang ke rumah juga mampu membaca rujukan tersebut. Kalau misalnya guru menyebutkan ketika di syarah, saya menyebutkan ini dari syarah A, dari syarah B. Ya, misalnya di nahwu ketika kita belajar matan, kata gurunya, oke, saya mengambil syarah ini dari Tuhfah Saniyah, dari Khalid Azhari misalnya, kemudian dari Kafrawi. Kemudian guru itu menyarah. Setelah guru menyarah, kalau murid pulang ke rumah, kemudian dia buka bagian Khalid Azhari, kemudian Tuhfah Saniyah, kemudian Kafrawi misalnya. Di bagian yang disyarah guru tadi, murid tadi tidak memahami itu, berarti guru yang tadi belum menjelaskan dengan bagus. Ya, kenapa? Karena penjelasan matan seharusnya memahamkan kita syarah yang di atasnya. Kita bisa membaca sendiri. Begitu seharusnya. Tadi kan Abi bilang kalau misalnya Abi duduk belajar sama Syekh Fauzi itu 12 jam dan menikmati. Nah, untuk sampai level menikmati itu pasti harus paham kan, Bi? Ya. Gimana kalau kita nggak paham, dan gimana kalau mau menikmatinya kalau nggak paham? Nah, itu salah satunya kita memang level kita berbeda-beda. Ada orang yang bisa langsung ngaji kepada Mas Syekh. Abi juga dulu di awal-awal ketika ngaji sama Syekh Fauzi itu nggak paham. Ya, dan itu wajar, normal. Kita orang Indonesia, kemudian dars beliau berbahasa Arab, full berbahasa Arab Fusha, bahkan bahasa Arab Syekh Fauzi itu bahasa Arab yang kadang-kadang dari zaman Abbasi. Ya, karena beliau penghafal Maqamat Hariri, jadi bahasa Arabnya kadang-kadang bahasa Arab yang tinggi. Nah, tetapi kita bersabar di awal-awal ya. Makanya kata Abi yang paling penting dan yang paling bisa membuat kita bisa baca kitab itu adalah rajin buka kamus. Rajin buka kamus itu harga mati. Ya, kalau kita ingin memahami muhadarah yang bahasa Arab, bagaimana supaya ketika kita datang muhadarah nggak ada satu lafaz pun yang tidak kita pahami dari kalam Syekh. Kalau kita nggak rajin buka kamus, mustahil. Ya, maka ketika kita rajin buka kamus, ya, kalau misalnya kita belum bisa membaca, hanya ingin mendengarkan muhadarah saja yang berbahasa Arab misalnya, ya udah dengarkan yang berbahasa Arab semua. Nanti pulang ke rumah kita ulang murajaah, setiap kalimat yang kita tidak pahami kita buka di kamus, kita cari. Nah, itu kalau kita ingin mencoba langsung. Tapi itu bagi sebagian orang mungkin berat dengan metode seperti itu. Nah, akhirnya dengan pengalaman Abi juga dulu membantu adik-adik kelas untuk mengajar, ya akhirnya kita membuka Tahim Turas. Ya, Tahim Turas bisa menjadi solusi buat teman-teman untuk minimal teman-teman ketika ngaji di Tahim Turas, misalnya belajar Ajurumiyah, mereka sudah memahami isi kitab Ajurumiyah. Ya, teman-teman yang ngaji sama Abi Ajurumiyah, kemudian Kafrawi, Ajurumiyah, Tuhfah Saniyah, kemudian Kafrawi, mereka bisa langsung ngaji Qatrun Nada ke Syekh Fauzi, dan mereka bilang mereka sangat menikmati dan merasakan manfaatnya. Ya, karena alhamdulillah kata teman-teman, syarah Abi dengan syarah Syekh Fauzi terhadap matan Ajurumiyah itu nggak terlalu jauh berbeda. Ya, hanya bahasa penyampaiannya aja bahasa Indonesia, tapi hampir semua yang disampaikan Syekh Fauzi di dalam syarah-syarah beliau terhadap Ajurumiyah Abi sampaikan. Bahkan kadang-kadang ada hal-hal lain yang Abi tambahkan, yang Abi kira, oh ini kalau orang Indonesia kayaknya perlu mukadimah nih sebelum memahami ini. Ya, jadi ya banyaklah pengakuan teman-teman, alhamdulillah ya, kepercayaan teman-teman kepada Abi, kepada tim Tahim Turas, mereka merasakan ya itu yang di Mesir akhirnya, dan kita juga mengajak teman-teman, ayo kita ngaji kepada Mas Syekh ya, karena mengaji berbahasa Arab tuh akan semakin meningkatkan level kita ya, semakin mempercepat ya. Dan di Tahim Turas juga Abi berusaha menyusun sepengalaman Abi ketika belajar. Nah, itu bagaimana supaya kita memahami kitab itu secara bertahap dan kapan kita layak untuk ngaji kitab tersebut. Ya, misalnya, ya
Kadang-kadang ketika ngaji sama Syekh Fauzi, ada teman-teman Abi yang mereka itu talaki fokusnya hanya sama Syekh Fauzi. Ketika Syekh Fauzi menyarah sesuatu di dalam hasyiah atau dalam syarah, karena syarah itu sudah menggabungkan berbagai macam ilmu, kadang-kadang ada permasalahan yang berkaitan dengan mantik, kadang-kadang ada permasalahan yang berkaitan dengan balaghah, kadang-kadang ada permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Teman-teman yang belum pernah belajar ini ketika Syekh Fauzi, bahkan teman-teman Mesir sekalipun, yang mereka hanya belajar dengan Syekh Fauzi, ya udah hanya mengikuti manhaj Syekh Fauzi saja dalam ulum Arabiyah misalnya. Mereka ketika mendapati permasalahan mantik, akidah, kemudian permasalahan balaghah yang 3 ilmu itu, mereka mengernyitkan dahi dan akhirnya mereka menanya kepada Syekh. Pertanyaan yang di dalam ilmu akidah mungkin dasar, pertanyaan yang di dalam ilmu mantik mungkin masih di dalam kitab sulam ada, atau syarah sulam atau hawasi sulam bisa kita pahami. Tapi karena mereka belum belajar itu, akhirnya mereka mengernyitkan dahi. Tapi karena menggabungkan sama Syekh Husam yang juga beliau mengajar ulum akliyah, jadi ketika Syekh Fauzi menjelaskan tentang permasalahan akliyah, Abi sangat menikmati dan Abi bisa memahami dengan baik. Oh, santai aja permasalahan itu. Begitu juga ketika Abi ngaji kepada Syekh Husam, ketika Syekh Husam menjelaskan permasalahan-permasalahan detail dalam lughah, ya kadang-kadang kita membaca tahzib dulu, Syekh Husam menjelaskan tahzib. Kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan alfiyah yang beliau jelaskan untuk memahami masail tahzib, masail mantik. Ya. Jadi ketika kita udah belajar bagian nahunya dengan baik, itu akan membantu kita untuk memahami bagian mantik. Begitu juga ketika kita dalam level tertentu, ilmu nahu dalam level tertentu, untuk memahami syarahnya, kita perlu memahami mantik. Nah akhirnya metode itu Abi coba gabungkan di Fahim Turas. Oh, kita nggak bisa belajar nahu itu langsung hanya nahu saja. Saya pengen belajar nahu saja. Atau fikih, saya pengen belajar fikih saja dari awal sampai akhir tanpa belajar ilmu lain. Atau usul fikih saja, nggak bisa. Kita harus belajarnya zigzag. Ya, mulai dari nahu dulu. Nahu level pertama misalnya matan ajrumiyah. Matan ajrumiyah nggak perlu mantik sama sekali. Ya, nggak perlu mantik. Ya, Abi mengikuti mazhab yang mendahulukan ulum Arabiyah, yang mengatakan bahwa saya nahu itu tidak memerlukan ilmu lain. Ya, nahu itu tidak memerlukan ilmu lain. Justru ilmu lainlah yang memerlukan nahu. Ya. Nah, untuk level ajrumiyah kita belum paham mantik, itu bisa. Ya, untuk level ajrumiyah tanpa mantik sama sekali, semua pembahasan ajrumiyah tanpa mantik bisa. Jadi Abi lebih mengutamakan manhaj Abi, dan begitu juga Abi lihat ini adalah manhaj ma'zam ulama. Mereka lebih mendahulukan mempelajari ulum Arabiyah daripada mantik. Ya. Karena menurut Abi yang membuat kita bisa membaca kitab atau mustaqil bil mafhumiyah dalam membaca kitab, porsi paling besar adalah ilmu nahu. Jadi ilmu nahu adalah ilmu yang paling wajib kita perhatikan pertama kali. Kalau misalnya bisa kita belajar 3 tahun aja, kita belajar ilmu nahu saja, seandainya bisa seperti itu, maka kita tidak termasuk orang yang mufassir, tidak termasuk orang yang meremehkan ilmu, ya, tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu hanya mempelajari nahu saja, karena saking besarnya peran nahu. Ya, tapi kenyataannya kita nggak bisa belajar seperti itu, karena sebagaimana di Qatrun Nada, sebelum menyerah Qatrun Nada, Abi nyerah mantik dulu. Kenapa? Karena ada permasalahan-permasalahan dalam Qatrun Nada. Untuk memahami detailnya, untuk memahami syuruh dan hawasinya, itu memahami maklumat dari mantik. Ya, maka kita perlu menjelaskan mantik. Ya, adapun kalau mantik secara cara berpikir, ya tentu itu digunakan meskipun dalam matan ajrumiyah. Ya, mu'allif ajrumiyah juga ketika menyusun kitab mereka mendahulukan muqaddimah. Setelah muqaddimah mereka mendahulukan i'rab fi'il. Kemudian baru setelah itu babul i'rab adalah penjelasan secara ijmal. Baru setelah itu perinciannya, i'rab fa'il seperti apa, i'rab mubtada seperti apa, khabar seperti apa. Itu ukurannya ukuran mantiki. Urutannya urutan mantiki. Ya, kalau secara berpikir ya jelas mantik diperlukan. Tapi secara mempelajari ilmu, apakah mustalahat mantik diperlukan ketika kita mempelajari ajrumiyah? Jawabannya belum. Ya, begitu juga dengan syaratnya, misalnya Tuhfatus Saniyah belum perlu mantik. Kafrawi dari awal sampai akhir tidak ada pembahasan mantik. Ya, kalau kita membaca kafrawinya aja. Ya, kemudian mungkin ada beberapa permasalahan yang kita perlu untuk mantik. Nah, maka kata Abi, supaya kita bisa membaca lebih dulu, gunakan porsi kita yang paling besar pertama kali adalah ilmu nahu. Ilmu nahu itu adalah ilmu yang membuka banyak hal. Dan ini diakui. Ya, kita bisa melihat banyak para ulama itu yang bisa menjadi ulama, mereka nggak belajar mantik. Ya, bisa menjadi ulama bahkan menjadi imam. Ya. Ya, meskipun dalam cara berpikir mereka mungkin menggunakan, ya ada orang-orang yang sudah sudah
sudah cara berpikirnya itu sudah tersusun rapi. Ya, tapi kata Abi, ya, dan ini pengalaman juga yang membuat kita bisa membaca kitab dengan mudah, kemudian dengan dengan membaca kitab dengan mudah dan dengan nyaman. Itu adalah 3 ilmu utama: nahwu, sharaf, balaghah. Setelah itu mantik. Baru setelah itu mantik. Ya, baru setelah itu mantik ya. Kalau kita membaca syarah-syarah hadis misalnya, syarah-syarah hadis jarang ditulis dengan kaidah mantik. Mereka menulisnya, ya kalau cara berpikir jelas, karena mantik adalah ilmu mengatur cara berpikir. Ya, tapi maksud Abi, kadang-kadang cara berpikir itu sudah menjadi fitrah bagi kita. Maksudnya sebelum kita mempelajari mantik pun kadang-kadang kita bisa memahami. Ya, tapi kalau kita belum paham nahwu, belum paham sharaf, belum paham balaghah, kita nggak akan ada dapat sedikit pun makna dari teks. Ya, sedikit pun makna dari teks. Nah, maka untuk istinbat makna dari teks tersebut, setelah kita membuka mu'jam, mengetahui ma'ani, kita lihat tarkibnya seperti apa, kemudian kita lihat dari sisi syaratnya seperti apa, baru balaghah untuk melihat oh ini yang diinginkan musannif hakikat atau majaz. Ya, hakikat atau majaz. Nah, maka tapi porsi yang paling besar yang harus diutamakan bagi kita adalah ulum Arabiyah dulu. Ya. Ya. Dan para ulama juga mengatakan seperti ini. Ya. Ulum Arabiyah itu adalah ilmu yang berkaitan dengan lafaz. Ya, meskipun ada maknanya, tapi lafaz lebih utama, sisi lafaz lebih dominan daripada sisi makna. Mantik adalah ilmu yang berkaitan dengan makna. Mana yang lebih dulu kita pahami? Mana yang lebih dulu harus kita kuasai? Mengetahui cara tentang mendahulukan bagian lafaz atau mendahulukan bagian makna? Tentu saja mendahulukan lafaz, karena lafaz ini alat untuk menyampaikan kita kepada makna. Ya. Kalau kita belum paham nahwu, belum paham sharaf, belum paham balaghah, atau nahwu sharaf deh, yang paling minimal. Kita baca Isabuji misalnya, Isabuji berbahasa Arab. Kita baca Syuruh Sulam. Syuruh Sulam, ulama-ulama Azhar ketika menyarah Sulam itu, mereka masukkan balaghah, mereka masukkan nahwu, udah jelas nahwu. Ya, mereka masukkan pembahasan balaghah, banyak banget ilmu bayan di dalam pembahasan itu. Nah, kalau kita tidak memahami itu, mau membaca syuruh mantik, kita akan kesulitan. Maka kalau kita belum menguasai minimal keturunan nada, ya, kalau kita belum menguasai minimal keturunan nada, jangan dulu mendalami ilmu yang lain. Ya, minimal keturunan nada. Ya, tapi kalau bisa kata Abi seperti tadi, alfiyah. Ya, tapi untuk itu zigzag. Nah, kalau keturunan nada kita bisa kalau sudah kita belajar nahwunya misalnya Matan Ajrumiyah, kemudian Syarah Kafrawi dan Syarah Khalid Azhari, dengan 3 kitab ini. Dan 3 kitab ini kalau kita pelajari dengan baik, apalagi kita sudah melewati marhalah Syarah Kafrawi, itu kita sudah bisa membaca sebagian besar. Karena Kafrawi itu kalau Kafrawi adalah guru sorogan bagi orang yang tidak punya guru. Ya, dia mengajari kita benar-benar cara membaca, benar-benar cara membedah sebuah ibarat, tapi hanya secara nahwu. Itu Syarah Kafrawi. Jadi kalau kita sudah menguasai 3 ini, itu kita sudah bisa membaca. Ya meskipun terbata-bata, tapi maksudnya ketika kita melihat tarkib, buka kamus, kita sudah ada makna yang bisa kita dapatkan. Dengan seperti itu, pengetahuan kita atau ilmu kita tidak lagi bergantung 100% pada guru. Karena selain guru, kita bisa mencari ilmu lain dengan cara membaca. Dan itu kita harus gabungkan antara talaki dengan guru dan membaca. Sambil membaca itu kita bandingkan pemahaman kita dengan pemahaman guru. Ya, sebelum mengaji misalnya, kita udah selesai belajar sampai Syarah Kafrawi udah selesai. Akhirnya teks-teks berbahasa Arab misalnya kita ngaji Sulam, ya insya Allah penjelasan yang mudah tentang Sulam itu bisa kita pahami dengan cara kita buka kamus dulu untuk mengetahui maknanya, kemudian kita melihat tarkibnya seperti apa. Sudah ada makna yang kita pahami. Ketika kita ngaji kepada guru, kita tinggal membandingkan pemahaman kita dengan pemahaman guru. Ya, dan itu marhalah yang sangat penting untuk membuktikan pemahaman kita itu benar apa salah. Ya. Semakin banyak teori kita terhadap ilmu nahwu, sharaf, balaghah dan mantik, semakin luas pemahaman kita dan semakin banyak ilmu atau maklumat, ya, atau informasi yang bisa kita ambil dari perut sebuah kitab. Bahkan kadang-kadang yang dijelaskan di Hawashi pun sudah habis semua, kita merenungkan, kita bisa mendapatkan ilmu baru. Kita bisa mendapatkan maklumat baru yang belum pernah dijelaskan oleh para guru sebelum kita. Ya, para guru. Dan kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam Lu'lu'un Nazim, ya, hal seperti itu memungkinkan.
Kita jangan pernah membatasi atau mengatakan bahwasanya ilmu itu sudah tidak mungkin lagi mendatangkan hal baru dalam ilmu. Masih mungkin, ya. Dan pemberian Allah itu tidak terbatas dengan zaman, makan atau orang, yang tidak terbatas pada tempat orang, ya. Allah bisa saja memberikan keunggulan pada orang yang datang terakhir, yang tidak didapatkan oleh orang yang datang duluan. Atau ulama-ulama salaf itu, ya, rahmat Allah itu wasi'ah. Ya, Imam Suyuti lebih alim daripada banyak ulama yang lebih dulu daripada beliau. Ya, Imam Suyuti, ya. Dan kita juga bisa. Yang penting kita berdoa kepada Allah supaya diberikan taufik dan berusaha. Ya, doa dan usaha itu dua hal yang, ya, talibul ilm tidak boleh lepas dari berdoa meminta taufik kepada Allah. Ya, karena yang buat kita bisa bertahan sebagai talibul ilm itu adalah murni taufik. Ya, betapa banyak orang yang punya keinginan, saya pengen ini, saya pengen sampai doktor, saya pengen menyelesaikan kitab ini, tapi kemudian banyak hal yang memalingkan dia dari jalan itu. Kenapa? Karena kehilangan taufik dari Allah. Ya, tapi kalau kita berdoa, semoga kita bisa sampai akhir hayat di jalan ilmu, berkhidmat di jalan ilmu, kemudian kita selalu berdoa, dan doa kita tentu saja disertai dengan usaha. Masya Allah, jazakallah khairan ya Abi. Cukup bikin Umi menghela nafas. Pastinya untuk skill yang sekarang Abi dapatkan ini adalah buah dari perjalanan panjang Abi dalam menuntut ilmu, ya. Terutama duduk dengan guru. Masya Allah. Satu lagi nih yang sangat penting, yang menurut Abi, kita penuntut ilmu pemula itu mudah sekali terpalingkan dengan banyak hal. Itu masalahnya. Kadang-kadang sesuatu yang memalingkan kita itu hal yang bagus, ya, hal yang sama-sama bagus, hal yang lebih bagus, atau hal yang tidak bagus. Kadang-kadang ada teman-teman yang memalingkan dari dars, misalnya, saya tidak bisa dars hari ini, kenapa? Karena diajak teman main futsal. Main futsal tidak lebih bagus daripada dars. Ya, main futsal boleh, tapi coba cari waktu yang lain selain waktu dars misalnya. Ya, tapi kadang-kadang ada dua hal yang setan tentu menggoda kita. Menggodanya kalau dia tidak mampu, misalnya diajak temannya main futsal, saya nggak bisa, saya jadwal ngaji, nggak bisa main futsal. Nah, ini level yang keimanannya dalam menuntut ilmu lebih bagus dari yang pertama tadi, yang diajak teman kemana-mana, oke lah, berpaling langsung dari ilmu. Nah, tapi yang seperti itu, setan menggodanya dengan hal yang sama-sama baik. Ya, misalnya dia baru di tengah-tengah belajar ngaji sama Syekh Fauzi, misalnya ngaji sama Syekh Fauzi buka daurah Ajurumiyah misalnya, kata beliau, insya Allah kita dalam 2 bulan khatam Ajurumiyah nih. Ya, setelah sebulan berjalan ngaji, tiba-tiba ada orang buka daurah yang lain. Pincut ya, Bia. Akhirnya dia pindah ke daurah tersebut. Kenapa? Ketika kita tidak fokus untuk menghatamkan kitab dengan baik, ya, karena untuk kita menguasai sebuah kitab itu memerlukan fokus, waktu, ya, dan tenaga. Ya, ngaji dengan Ajurumiyah sama Syekh Fauzi misalnya 1 kali pertemuan 5 jam. Ya, itu kalau kita di awal-awal, maksudnya yang disampaikan Syekh Fauzi masih banyak yang belum kita pahami. Maka untuk bisa memaksimalkan daurah itu, kita perlu mendengarkan ulang rekaman yang 5 jam itu. Kalau kita ingin mencatat ulang semuanya, kadang-kadang 5 jam dibagi-bagi bisa jadi 10 jam. Ya, dengan di pause, dengan dicatat ulang. Itu baru sampai level kita untuk mencatat. Nanti perlu untuk menghafal poin-poin penting, memahami poin-poin penting dengan baik, merenungi poin-poin penting, kemudian menerapkan poin-poin penting itu. Dan itu perlu waktu. Kalau kita mengambil terlalu banyak dars dalam seminggu, kita tidak punya kesempatan untuk mudzakarah sendiri, ya, untuk murajaah sendiri. Murajaah sendiri itu juga sesuatu yang sangat cepat menumbuhkan malakah keilmuan kita. Muzakarah sendiri itu yang paling penting. Banyak teman-teman itu, dulu abang punya teman, setiap hari dia ngaji, yang ngaji Sahih Bukhari hari ini. Kadang-kadang sehari ngaji 3 dars, tapi dia tidak pernah murajaah. Setelah 2 tahun, dia merasa tidak mempunyai ilmu. Padahal 2 tahun dia ngaji terus 2 tahun nih, ngaji terus selama 2 tahun berulang. Setelah itu dia berhenti ngaji, karena merasa, loh, kok saya kesini-sini seperti nggak mendapatkan apa-apa. Ternyata metodenya yang salah. Ya, jadi selain ngaji,
ada porsi yang harus lebih besar daripada mengaji, yaitu murojaah. Murojaah itu membosankan, ya, karena murojaah itu seakan-akan mengulang informasi yang sudah kita tahu. Ya. Tapi untuk mencapai sebuah malakah dalam ilmu, itu yang kita perlukan, yang membosankan itu. Ya, semakin kita bisa mengatasi kebosanan, ya, semakin kita bisa mendapatkan banyak hal. Bahkan kadang-kadang dalam murojaah itu, kalau kita merenungkan dengan baik, Allah akan membukakan kita ilmu baru, ya, dalam murojaah. Ya. Abi banyak dapat sesuatu yang, oh ternyata begini. Nanti terdapat hubungan-hubungan sesuatu, kemudian keterkaitan, kemudian dapat kalau bahasa wali ya, dapat pencerahan. Dapat pencerahan, ya. Banyak dari murojaah itu, ya, dan itu yang paling penting, ya. Syaitan bisa memalingkan kita dengan sesuatu yang lebih rendah, ya. Kalau dia tidak bisa, dia akan memalingkan kita dengan sesuatu yang sama baiknya. Jadi kita disuruh milih dengan sesuatu yang sama baiknya, ya. Ketika kita berpindah belum selesai ngaji tadi, berpindah kepada hal yang lain, maka kita seperti meruntuhkan bangunan yang baru kita bangun. Belum selesai, pondasinya masih rapuh, tertiup angin masih hilang, kita udah pindah ke tempat lain, ya. Makanya kata Abi, orang yang berpindah-pindah mengaji sebelum mereka menghatamkan, sebelum mereka mungkin, itu seperti orang yang menggali sumur, ya. Masing-masing orang menggali sumur, ya, ingin mencari air, gali sini, ya. Dia belum dapat air, sedikit lagi dia dapat air, tapi lihat temannya di sebelah sudah dapat air, ya. Lihat temannya di sebelah sudah dapat air, akhirnya dia berpindah ke tempat yang di dekat temannya itu. Tapi kan temannya udah dari tadi gali, udah dari sebelumnya dia menggali terus. Dia ketika pindah ke dekat temannya, tuh gali dari awal lagi, hanya menggali sumur lagi, ya. Temannya udah dapat banyak, ya. Akhirnya ketika dia menggali sumur belum dapat, orang lain di sana dapat lagi, akhirnya dia putus asa, kayaknya yang di sini udah habis deh sumurnya, ya, pindah ke sana. Ini berpindah-pindah, hanya menggali sumur, dapat capeknya, dapat lelahnya, tapi tidak mendapatkan tujuan yang diinginkan, yaitu air. Begitu juga ketika kita menuntut ilmu. Kalau kita sudah yakin dengan seorang guru, kalau kita merasa guru itu bisa menyampaikan kita kepada tujuan, fokus, ikuti manhaj guru tersebut, ya. Sabar, ya. Kalau kita merasa ketika ngaji dengan guru tersebut, ilmu kita berkembang, skill kita berkembang, yaudah sabar. Insya Allah kita akan bisa mencapai apa yang dicapai oleh guru. Apalagi gurunya terbuka, ini syarahnya ini, cara mengkajinya seperti ini, selalu dikasih cara. Nah, yang seperti itu mulazamah, ya, mulazamah. Tidak banyak guru seperti itu, karena kadang ada guru-guru itu ketika kita ngaji, isinya kadang bercerita, kadang isinya tidak menguraikan lafaz, ya, dari misalnya kitab-kitab yang besar yang disyarah hanya beberapa paragraf saja. Kalau kita menemukan guru yang menjelaskan lafaz dengan detail, kemudian menjelaskan makna dengan baik, ya, lalu memberikan kita rujukan, selalu memotivasi kita untuk bisa membaca sendiri, yang seperti itu kita mulazamahi, ya, sabar, ikuti metode beliau, ya, bersabar, ya. Sabar dan istiqomah itu hal yang sangat penting, ya. Sabar dan istiqomah itu adalah hal yang sangat penting dalam perjalanan untuk menuntut ilmu, ya. Luar biasa, Bi. Sangat banyak sekali yang bisa Abi dapatkan dari pengalaman belajar Abi, ya. Sebenarnya kita tadinya mau bikin podcast yang singkat aja, tapi kayaknya udah lebih setengah jam. Jadi insya Allah kita cukupkan untuk podcast ala-ala hari ini. Insya Allah next kita akan bikin lagi mungkin tentang kehidupan, ya. Ya, mengalir aja lah apa yang pengen kita bahas. Iya, seperti itu. Sebagai pengganti perbicaraan. Udah, jazakallah khairan Abi. Semoga bermanfaat buat sahabat Fahim Toras di rumah. Intinya kita harus sabar dan istiqomah serta mulazamah sama guru, ya, Bia. Guru yang kita yakini bisa mengangkat kita. Iya. Ya, kita cukupkan, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.